Ya, Jeffrey. Baik, sambil jalan nanti saya akan sedikit address isu ini. Silakan bagi Anda yang kemudian tengah jalan potong aja, kemudian tanyakan ke saya gitu ya. Bagi mereka Anda yang belum jelas apa yang sudah saya jelaskan tadi, silakan kemudian juga ditanyakan, karena starting next week kita sudah nggak akan bicara hal-hal kayak begini lagi. Oke, ini kita amatilah pasar ini. Saya berusaha melihat kondisinya begini. Ya. Saya bandingkan kelas Anda ini sekarang dengan kelas yang hari Selasa. Ya. Sama-sama memulai dari periode ke 0, karena minggunya sama-sama practice round. Tapi dua kelas ini end up dengan story yang berbeda dan results yang berbeda. Contoh yang paling gampang gini. Total penjualan kelas, ini kan ada kelas ekonomi, family, luxury, sport, minivan gitu ya. Pasar Anda ini tumbuh 0,2%. Ya kan? Anda buka di data Anda yang ada ini. Dari periode ke 0 ke periode 1, practice round. Tumbuh 0,2%. Kelas Selasa tumbuhnya 3, sekian persen, di atas 3%. Gitu ya. Ada yang menarik kan berarti. Berangkat dengan skenario yang sama. Kan datanya sama, ya. Sama persis kalau Anda amati itu. Kelas Selasa dan kelas Jumat itu datanya sama. Tapi karena strategi yang kemudian disusun berbeda, nggak tahu kan strategi beneran apa bujuan, gitu kan? Kan kemarin itu saya cuma ngomong silakan mau dioprek silakan. Jadi kalau Anda mungkin input ya sekedar, pokoknya saya mau coba aja Pak, terserah mau saya input apa gitu, silakan. Saya tidak mempermasalahkan benar salahnya Anda, karena tadi kita baru dalam tahap untuk mencoba, tidak dalam tahap untuk tahu dengan detail kenapa saya melakukan itu. Tapi kita punya story yang berbeda di sini. Nah, Anda bisa kemudian dari sini mulai berpikir terjadinya pergeseran. Nomor 1, apakah market kita itu benar-benar tidak tumbuh ya? Paham maksud saya? Kalau industri tumbuhnya 0,2%, berarti kan tidak kemana-mana. Ya. Itu aja ceritanya. Apakah akan seperti ini potret industri saja? Kenapa ngomong gitu loh? Ini akan berdampak pada tadi persaingan yang menjadi makin ketat. Industri yang tidak tumbuh, itu kan, berarti salesnya kan tidak kemana-mana. Kalau saya tumbuh, orang lain pasti akan turun, gitu kan? Pasti akan ada yang kemudian diambil marketnya. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, dalam kasus kita ini, overall, kita berceritanya loh ya, bahwa industri mobil Anda ini saat ini stagnan. Saya tidak tahu ke depannya. Makanya perlu nanti dengan berjalannya waktu Anda bisa kemudian menarik satu tren gitu kan. Dia tumbuh apa enggak. Tapi kalau Anda lihat kemudian life cycle-nya berdasarkan kelas, ceritanya itu akan berbeda. Gampangnya kalau saya melihat industri, itu kan kita bisa tarik industri yang bisa seperti ini. Kita ngomong ini life cycle industrinya.
Nah, apakah Anda sekarang berada pada tahap di awal, which is kita kalau Anda belajar nanti product development-nya, kita berangkat dari yang namanya introduction, gitu kan? Kemudian dia tumbuh, marketnya, suatu saat dia stagnan, maturity, terus kemudian lama-lama turun, gitu kan? Bisa jadi mati. Ini cerita yang paling gampang kalau Anda amati TV hitam putih itu, sekarang sudah tidak ada. Turun terus-menerus, bisa tidak dibangkitkan lagi? Udah tidak mau orang. Kak Legon nonton hitam putih, mintanya TV yang berwarna. Jika kalau Anda memaksakan diri untuk kemudian bikin TV hitam putih, ya sudah, tidak akan kemana-mana, tidak akan punya market. Nah, ini cerita industri di sini. Nah, industri ini terdiri dari produk-produk yang macam-macam. Di sini contohnya adalah kelas. Nah, Anda amati, ada kelas yang tumbuh, ada kelas yang kemudian turun. Ekonomi turun, family turun, walaupun nggak terlalu gede kalau di family, kemudian utility turun. Yang menarik adalah luxury itu tumbuhnya gede banget. Ya. Walaupun kalau Anda amati dari sisi size-nya, size of the market loh ya, total sales-nya, luxury itu boleh dikatakan kecil. Kalah dengan family, family itu paling gede. Jelas ya sampai di sini dulu ya. Tapi dia menawarkan pertumbuhan yang boleh dikatakan gede. Nah, apakah ke depan ini juga akan potret itu yang muncul? Luxury ini ternyata naik Pak ini. Ya, tahapnya tumbuh. Family itu sudah mulai ya di sini Pak, tidak kemana-mana. Apakah ini alamiah terjadi? Jadi selera konsumen berubah, sosial kelasnya berubah, penghuni masing-masing segmen berubah. Hanya yang naik kelas pendapatannya makin tinggi, maka kebutuhan mobilnya jadi beda. Gitu kan ya. Maka yang lama mulai stagnan, tapi yang baru-baru naik. Tapi overall, market Anda nggak kemana-mana. Kayak kita ambil contoh rokok itu loh. Industri rokok itu kalau ngomong life cycle, udah di sini rokok itu. Pertumbuhannya nggak kemana-mana, dibatasi kan. Bolak-balik ngomong merokok berbahaya bagi kesehatan, nggak boleh merokok di tempat umum, banyak tempat nggak boleh merokok. Dibatasi benar. Jadi secara industri dia sudah turun. Tapi begitu dibagi berdasarkan kelas rokok, rotalo nikotin, rokok kretek tanpa filter, rokok kretek yang kemudian pakai filter dan seterusnya, sampai rokok putih itu ya istilahnya. Itu punya cerita yang berbeda, pertumbuhannya beda-beda. Karena yang masih tumbuh rotalo nikotin, yang lain perlahan-lahan sudah mulai turun. Karena pasarnya tumbuh, akhirnya berame-rame brand masuk ke situ kan. Dulu cuma E-Malt aja yang bikin, kemudian Star Malt, nggak tahu saya, pokoknya bunyinya malt semua itu. Banyak sudah. Karena pasarnya lagi tumbuh. Yang kuno perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini bisa pula Anda baca seperti itu. Gitu ya. Cuman kan Anda punya data hanya 2 tahun. Kemarin 0 dan 1. 3 tahun lah, mulai dari -1 kan ada data -1 ya. -1, 0 dan 1. Potret itu Anda punya. Nah, apakah potret ini akan kemudian berjalan terus gitu ya, dengan pattern seperti ini atau enggak? Nah, ini akan menentukan, loh, kalau begitu strategi saya ke depan apa ya? Apakah saya mau ikut masuk ke kelas itu aja ya, luxury?
luxury pemainnya cuma 2. Ya, family gede Pak, semua masuk di situ, gitu kan? Maka saya tidak mau Pak masuk ke situ. Bisa jadi enggak lah. Ya family itu tidak tumbuh karena ada yang salah di pemain yang ada. Karena brand kita tidak bisa memenuhi harapan kelas itu. Ya, kira-kira potret yang harus Anda baca seperti itu. Itu kalau kemudian Anda bagi lagi berdasarkan wilayah, itu kan menjadi lebih kelihatan sebetulnya. Potret dia berdasarkan wilayah, apakah potret ini sama ya? Kan ujungnya kan sama ya, bahwa ekonomi turun 3,4%, family turun 0,3%. Tapi kalau Anda nanti lihat satu demi satu, apakah masing-masing wilayah utara, selatan, timur, dan barat itu ceritanya akan sama enggak? Itu yang kemudian harus Anda jadikan pertimbangan. More or less, so far data Anda mengatakan bahwa penjualan di 4 wilayah ini boleh dikatakan berimbang. Ya, selisihnya cuma beberapa puluh atau ratus ribu, 100.000 lah mentok. Ya. Selisih antar wilayahnya. Hingga pembagian wilayah kira-kira equal. Tapi apakah pertumbuhan pasar itu beda-beda? Sama dengan kita kalau ngomong, mobil Kijang itu laku di semua tempat tuh. Tapi ada pula yang tidak laku. Ada yang cuma di Jawa Barat, Ayu ini tempat lain enggak. Ada yang di Jawa Timur jenis lain lagi. Sama dengan Aqua. Aqua itu nationally dia menangan. Jawa Timur enggak. Tidak semua begitu brand itu jadi pemimpin pasar, belum tentu kemudian berskala nasional. Kadangkala produk-produk terutama consumer goods itu banyak yang kemudian punya raja-raja daerah. Kopi itu rajanya daerah-daerah. Kecap juga gitu. Kecapnya Unilever itu Bango ingin jadi raja nasional. Tapi sampai sekarang tidak berhasil dia. Kenapa? Karena tipikal produk yang kemudian rasa kedaerahannya kental. Sehingga kalau Anda amati Surabaya punya kecap sendiri. Madiun punya kecap sendiri. Gitu kan. Lalu tanya orang Madiun, kecap yang paling terkenal di Madiun. Nanti bikinan daerah situ. Surabaya kecap jeruk, bisa biasanya gitu. Kalau dulu ada kecap orang jual sate. Oh itu jago itu. Tapi wilayah semua. Nah, brand-brand nasional berusaha kemudian masuk dengan strategi yang sama di semua wilayah dengan harapan bahwa dia bisa menguasai the whole market. Makanya kalau Anda lihat apa tuh Bango misalkan, bikin berbagai macam festival dulu ya sebelum COVID itu kan bikin festival selera Nusantara. Ini Jawa Timur bikin terus itu dengan menu-menu lokal supaya dia bisa masuk dengan kecap buatan dia. Tapi coba Anda lihat, Anda datang ke dodol sate, dodol bakso, ya. Kemudian dodol ayam goreng. Coba lihat mana yang kemudian pakai kecap yang gede-gede, kecap ABC, kecap Bango, gitu ya. Indofood, nggak ada. Kak enak Pak kecap itu Pak. Anda datang ke ayam goreng yang tradisional, Pak,
yang goreng Surabaya, yang goreng Pemuda, yang goreng Presiden, takon kecape. Nanti enggak ada yang kemudian kadang-kala Anda malah enggak kenal kecape merek apa. Tapi dia ngomong ini yang paling cocok dengan tadi makanan saya. Yang kecap bango itu enggak cocok, Pak. Ini juga gitu, potret ini bisa bercerita itu. Saya belum melihat detail, artinya toh juga baru satu periode. Tapi cerita saya itu kemudian bisa Anda tangkap. Artinya kelas ini bisa berbeda-beda. Itu kelas loh ya. Belum brand. Brand yang terjadi sama. Kayak cerita kecap tadi, itu kan kita ngomong brandnya yang jadi raja regional. Nah, di sini kita bercerita kelasnya. Di masing-masing wilayah, dia akan punya pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi penting bagi Anda untuk kemudian melihat kembali lah apa yang sedang terjadi di market ini. Itu baru sisi kelas. Nanti di microsegmen Anda akan melihat hal yang sama pula. Lihat konsumennya dulu lah, segmennya. Totalnya tetap sama kan, pasarnya kan gedenya sama ya. Mau dibagi berdasarkan kelas, mau dibagi berdasarkan segmen, total sales-nya mesti jumlahnya sama. Cuman potretnya jadi lain. Kalau tadi berdasarkan kelas itu yang lompatannya paling tinggi, itu adalah luxury market, luxury class. Di sini ceritanya sama. Family itu loh turunnya paling sedikit. Paling gede. Minus 3,1. Segmen family. Kemudian kalau kita lihat potretnya, sebetulnya high income ini boleh dikatakan stagnan. Single masih naik 2%, enterprise 3,6. Kenapa ya family kok turun ya? Nah, kalau tadi Anda lihat di sisi kelas ya, yang tumbuhnya paling gede, 8%-an tadi ya, itu kan kelas luxury. Kalau Anda amati data segmen, nanti baru kita masuk ke microsegmen ya. Sekarang kita coba lihat data segmen aja. Dari data segmen ini, kita melihat high income itu stagnan, enterprise itu naik 3,6%. Luxury itu membidik segmen 4 dan segmen 5. Ya kan? Lu lihat, prefer kelasnya luxury itu adalah kelas luxury itu segmennya segmen 4 dan segmen 5. Mereka yang segmen 4 itu sukanya mobil family, luxury, sport, minivan, enterprise, mobilnya utility, luxury, AIV. Ceritanya begitu. Jadi secara sederhana dulu, potretnya kalau kita ngomong potret sederhananya, kira-kira pembeli terbesar luxury itu adalah di enterprise. Karena AIV belum masuk. Ya kan? Utility sudah ada. Family ada, minivan ada, sport ada. Sementara high income itu ya stagnan lah. Family turun, harusnya luxury naik, kan luxury-nya gede. Tapi cerita di sini enggak. Overall high income stagnan. Kenapa stagnan? Karena family-nya turun gede. Kan di kelas kan dia turun ya. Yang lain naik, tapi overall kemudian stagnan. Jadi ceritanya kenaikan terbesar di kelas luxury itu kelihatannya dari sisi enterprise. Dan Anda bisa kemudian confirm
pada saat Anda bicara microsegment. Nah, ternyata pada saat kita bicara microsegment, ada hal menarik lain lagi. Apa yang menarik? Gitu kan? Dulu ternyata kalau kita bagi berdasarkan microsegment, itu ceritanya pasarnya malah turun. Perubahannya malah negatif ini. Dan luxury tadi bukannya naik, tapi malah turun. Ya. Kalau kita ngomong kelas saja, gitu ya, luxury itu naik dan dia kenaikan terbesar. Tapi begitu saya masukkan ceritanya ke microsegment yang terjadi, lu kok luxury ini enggak? Ya kan 4L dia turun 2,5%, 5L turunnya hampir 1%. Kemudian family turun persis dengan protest yang tadi, kelihatan ya. Family mengalami penurunan, 2F turun, 2E turun, which is kita ngomong segmen 2, turun tadi kan ya. Penurunan itu disumbangkan oleh 2E dan 2F maupun 3M. 2M. Dan sistem cerita ini. Artinya memang segmen 2 ini turun. Dan turun itu dialami oleh semua kelas produk. 2E ya turun, 2F ya turun, 2M ya turun. Pokoknya segmen 2 ini kelihatannya tidak menarik. Saya bikin mobil F, bikin mobil M, bikin mobil S. Ceritanya podo ae. Jadi 2E, 2F, 2M itu ceritanya sama. Ya, Anda perlu melihat ke depan. Oke, ternyata pasar saya ini berubah. Apakah potret ini akan seperti ini terus? Bahwa terjadi pergeseran selera konsumen di 1E, 1T misalkan. Artinya, oh segmen 1 itu dulu suka mobil E, ekonomi, sekarang ganti mobil T. Apakah itu yang terjadi ya? Atau potret yang lain sekarang? Mana yang kemudian menawarkan potensi market yang paling gede? Ingat, saya katakan di awal, bahwa kita itu membidik microsegment. Yang kemudian ada evaluasi nanti. Betul enggak bahwa pembeli 1E brand saya itu adalah mereka-mereka yang dari 1E? Apakah yang di 2E ikut beli? Itu kan? Apakah yang kemudian 3T misalkan ikut beli? Demikian seterusnya. Ini pergeseran-pergeseran pasar itulah yang perlu kita lihat kembali, kita detailkan kembali. Oh, pasar ini masih tumbuh, Pak. Ya kan? Asumsi kita adalah nanti dengan potret pasar yang ada, gitu ya, forecast-nya akan ketemu angka segitu. Ini industri forecast loh ya.
Kalau menyusun strategi kan Anda nanti forecast-nya bukan industry forecast, tapi your company or your product forecast, ya kan? Alex forecast saya berapa ya? Alex itu kan masuk 1E. Kan dia punya pesaing. Kan saya tidak bisa kemudian forecast saya, ya saya makan semua 432. Yang pesaing saya tidak akan dapat. Dilihat misalkan kalah sama saya, bisa begitu. Tidak akan mungkin Anda bisa makan 100%. Sambil lihat apakah forecast industri ini juga valid. Kan kemarin pada saat di periode 10, kalau Anda buka data microsegment atau periode 0 lah, itu apakah dia valid? Kalau saya balikkan ke periode 0, ternyata enggak. Ya kan? Kan forecast-nya periode 0, periode depan 1 itu kan 420. 1E ya. Leading vehicle-nya di light. Alex itu kemarin masuknya di 2E. Begitu muncul periode 1, yang terjadi, Alex itu juga kemudian makan bagiannya, dilihat yang di 1E. Ya kan? Kan Alex itu penguasa pasar 2E. Dilihat penguasa pasar 1E. Nanti kalau Anda lihat di competition ada, tapi dari datanya aja sudah kelihatan. Kenapa? Nanti harus Anda evaluasi. Saya itu masuknya di 2E kok. Bisa makan bagiannya 1E. Kenapa dilihat yang masuknya bidik 1E bisa dimakan oleh Alex? Kita belum bisa, saya tidak bisa bercerita banyak, mungkin Anda juga, oh iya, bisa begitu ya Pak ya. Saya juga tidak kemarin, ya karena Anda tidak punya strategi input kan. Jadi kita coba aja Pak, dilala kersane Allah gitu, tak input kok ya bisa makan bagiannya, dilihat ya, katanya kelompok A. Gak ero aku sebabnya apa, pokoknya tak lebokno. Ini paling enggak gambaran itu memberikan satu cerita. Nah, yang cerita ingin saya munculkan itu bukan persaingannya Alex dan Dilat, bagaimana kemudian Alex bisa makan bagiannya Dilat di microsegment yang berbeda, tapi bagaimana forecast kita itu belum tentu akurat. Jadi Anda harus tahu industri forecast-nya bisa tidak akurat, tidak 100% akurat, dan jangan berharap 100% akurat. Karena selalu saja ada kejadian di tengah jalan, tahu-tahu ada badai, gitu kan ya. Banjir, itu kan tidak bisa kita prediksi ya. Atau yang kedua, ternyata brand-brand yang ada di market tidak selamanya bisa memenuhi keinginan para konsumennya. Hingga orang cenderung nanti saya nggak mau belilah. Saya geser pindah ke kelas yang lain lah. Kayak segmen micro segmen 1E. Saya tidak suka sama dilihat lagi. Yang dekat-dekat dengan Dilat ya Alex, karena sama-sama E-nya kelasnya. Kalau sama-sama E itu kan biasanya size-nya hampir sama gitu kan ya. Horsepower-nya ya range-nya nggak lebar-lebar amat. Karena kelas E itu punya karakteristik yang relatif kecil mobilnya, nggak segede family misalnya.
Anda bisa mulai melihat, atau itu forecast industri, Anda menguasai berapa persen dari situ. Kan dari 0, forecastnya 420, actual unit sales-nya adalah 393. Ini kan unit sales di tahun yang pertama. Dari forecast yang jumlahnya 420. Ke depan forecast-nya lebih gede lagi, 420 ke 432. Nah, walaupun naiknya juga tidak banyak. So, itu potret bagaimana Anda melihat potensi marketnya. Baik dari sisi kelas produk, dari sisi segmen maupun dari sisi micro segmen. New segmen bisa muncul, gitu kan? Ada 5A, ada 4S, ada 4M. Yang kemudian muncul. Apakah periode-periode berikutnya akan muncul cerita kayak begini? Bisa jadi ya. Ada new micro segmen yang kemudian muncul. Di hasil research kemudian bisa memunculkan berbagai macam potensi market. Oh, 5A itu kelihatannya akan muncul. Vehicle-nya, kelasnya adalah AEV, segmen 5. Harganya kurang lebih ya segituan lah, 23 sampai 35. Ada high income. Segmen itu mobil 4S, mobil sport. Untuk segmen high income. Larang ini, mobil sport. Dan range harganya lebar rentangnya, 54 sampai 80. Rentang size-nya pun juga gede. Tapi sama-sama suka styling ini. Most important attributes-nya di 4S itu adalah styling. Kalau 4M, minivan itu ya, itu interior. Wah, interiornya yang bagus. Nah, ini cerita ini pun juga kemudian harus Anda lihat kembali. Pasarnya ada 64 ini. Tapi kok nggak gede? Ya. Nggak gede dalam hal apa? Anda bandingkan dengan yang lain loh ya. 1E itu 393. 1E, 1T 394. Demikian seterusnya. Sementara yang di bawah kalau Anda mati itu cuma 64. Pak gede Pak, 64 itu Pak. 64 ribu loh ya. Bandingannya 300, 100, paling kecil 100 itu, 4M. Jadi in terms of market, potential market, dia mungkin kayak 4S itu nggak gede. But who knows, tahun depan bisa aja dia tetap muncul menjadi makin gede kan. Kayak AEV sekarang, kalau kita ngomong demand-nya, nggak gede. Demand itu kan keinginan yang di backup dengan ability to pay. Pingin tok gak kuat bayar ya nggak jadi demand. Saya ya pingin punya Rolls Royce tapi gak kuat tubuh ya nggak dihitung sebagai demand. Potensial demand enggak. Jadi yang disebut sebagai konsep kita belajar tentang permintaan itu ya keinginan yang di backup dengan ability to pay. Anda kuat bayar enggak? Ini enggak gede. Bisa jadi tahun depan berubah lagi. Sama dengan sekarang ceritanya mobil listrik yang enggak besar di Indonesia.
Kesadaran orang untuk sana belum, misalnya larang Pak, tidak ada. Mana ada mobil listrik rego 1 juta. Kalau BBM, mobil yang pakai BBM itu ya, Ayla segala macam, itu masih boleh 100-an. Dia yang kemudian memperkecil estimated units-nya. Tapi tahun depan karena sudah mulai maju segala macam, gitu kan, keinginannya berubah, bisa jadi tahun depan yang namanya 5E lebih gede dari cuma 64. Or it could be ada new microsegment baru yang bisa Anda layani. Jadi selalu pertimbangkan aspek itu. Maka seperti saya katakan pada saat ada peluang-peluang market yang muncul kayak 5A, 4S, 4M, maka Anda ngapain ya? Ini kan potensial market ya yang di depan mata dari 64. Tapi dari kacamata Anda, apakah 64 itu worth it ya? Even saya sendiri yang masuk, gitu ya. Perusahaan A misalkan bikin, B, C, D, E, tidak ada yang bikin, nggak tertarik. Maka tidak serta-merta begitu saya bikin 64 itu lari ke saya. A semua yang dapatin 100%. Ya 100% market share, tapi tidak bisa jadi bukan dari unit yang jumlahnya 64. Karena yang itu ngomong gak seneng aku modelnya tetap gak jadi beli deh saya. Belinya besok-besok aja, kan? Jadi selalu pertimbangkan pula bahwa 64 itu even Anda monopoli belum tentu Anda bisa dapetin semuanya. Celakanya adalah kalau ternyata 5 pemain berpikir yang sama, oke, let's try 5. Berpikir kita dapatin semua, atau paling enggak saya bisa dapat 30, 40, 50%. Ternyata enggak. Sudah development cost-nya gede, gitu kan ya. Mungkin Anda tidak bisa dapatkan yang optimal. The best way cara berpikirnya, ya saya lele paling kalau 5 orang masuk gitu ya, ya dibagi sama rata lah 20%-an. Sehingga your initial strategy pada saat memforecastkan sales-nya bisa jadi pola itu yang terjadi. Dan itu berpengaruh ke jumlah produksi kan. Ya kalau gitu saya bikin sekitar 12.000, 13.000 coba. Tapi apakah ke depan Anda akan menjual dengan jumlah yang sebegitu aja? Nah, kalau konsepnya seperti itu, ya Anda tidak kemana-mana. Ingat ini baru satu aja loh ya. Nanti bisa aja muncul microsegmen baru. Jadi A itu belum tentu cuma 5A aja. Bisa jadi 4A muncul. Nah, potensi ini yang harus Anda lihat kembali ke depannya. Even kalau Anda kemudian breakdown kembali, ya, ini kan potretnya. Ya. Nah, ada hal yang kemudian harus Anda lihat dengan baik di sini. Apa? Kan kita ceritanya begini, leading vehicle-nya itu kan Alex ya, periode 1. Yang kalau Anda lihat periode sebelumnya, dilihat yang masuk. Itu ya. Nah, kalau Anda amati position map-nya, harusnya Alex itu nggak masuk hitungan. Betul enggak? Kan kotaknya yang di dalam itu B. Makanya make sense bahwa B
di periode ke-0 itu dia jadi pemimpin pasarnya. Alex itu jagonya di 2E, bukan di 1E. Tapi di sini dia menguasai pasar. Ini ukurannya lebih gede, gitu kan ya. Regone luwih larang sisan. Kok iso luwih payu timbangane motor sing luwih cilik? Regone luwih murah. Ini kan menjadi satu cerita nanti yang harus Anda evaluasi. Kenapa ya? Sudah gitu Anda amati. Iklan ini loh, wakian A, wakian B. Dilihat itu kan lebih banyak beriklan dibandingkan dengan Alex. Rumunya lebih gede, wah jor-joran. Tapi awareness-nya menangan Alex. Maka muncul satu hal yang harus Anda pertimbangkan. Dievaluasi lebih detail lagi. Jadi yang saya katakan, theoretically mereka yang di dalam kotak itu pasti akan lebih diuntungkan. Tapi kalau ternyata yang terjadi ceritanya yang di luar kotak ini, yang kemudian lebih memenangkan persaingan, Anda harus evaluasi lagi. Kenapa? Loh, berarti yang namanya harga dan size tidak cukup untuk memenangkan persaingan di 1E. Kan potretnya beda-beda. Apakah harus di luar itu yang diuntungkan? Jadi potret inilah yang kemudian paling tidak harus menjadi pertimbangan Anda. Oh ternyata market kita itu gak seneng Pak cerita sing aneh-aneh. Tren inilah yang harus Anda lihat. Oh mereka tidak sensitif terhadap harga. Tapi mereka lebih peduli pada merek yang lebih dikenal, yang punya awareness lebih tinggi karena kemarin dia pengelolaan bagus, segala macam lebih baik. Itu mempunyai dampak mereka mau beli. Nah, itulah cerita yang kemudian paling tidak bisa menjadi dasar Anda untuk mengevaluasi kembali. Hanya ini baru kita lihat potensi market loh ya. Belum apa yang terjadi dengan masing-masing perusahaan yang bisa Anda evaluasi nanti di sini lewat competition-nya. Tapi saya yang ingin mau munculkan di sini adalah bagaimana Anda harus melihat potensi marketnya. Pasar itu mengalami perubahan, selera konsumen berubah, maka besaran segmen ini bisa berubah setiap saat. Yang perlu dilihat adalah trennya. Kalau kita ngomong tadi menggambarkan life cycle tadi, gitu ya, dia ada di mana? Kita kan pinginnya kalau bikin life cycle itu ya, melihat life cycle. Itu kalau life cycle produk itu kayak begini. Kita pinginnya dia itu nggak pernah kemudian turun.
Begitu dia sudah mature, kita berusaha naikkan lagi. Dia mature, kita naikkan lagi. Demikian seterusnya. Orang menyebutnya seperti scallop, seperti kerang gitu ya. Caranya gimana ya? Paling enggak inovasi segala macam. Itulah pentingnya kemudian saya mengupgrade dari kacamata produknya. Dari sisi industrinya mengatakan bahwa dia penting. Kalau enggak ya dia mati. Kayak handphone misalkan. Dari sisi produknya, bagaimana dia kemudian memperpendek life cycle. Kerap kali life cycle itu dibuat lebih pendek. Teknologi memungkinkan life cycle produk menjadi lebih pendek. Lebih pendek itu memang diciptakan satu kondisi bahwa Anda akan merasa kemudian tertinggal. Makanya muncul versi baru. Kemarin Apple 12 belum lama tuh munculnya. Sekarang bentar lagi sudah muncul 13, sudah rame itu. Begitu 13 muncul, orang merasa 12 sudah kuno. Sama dengan yang Samsung S21. 21 sudah muncul, 20 sudah kuno, padahal 20 baru tahun lalu. Bedanya jauh, Pak. Udah, ya begitu-begitu aja. Akhirnya mau cuma tinggal telepon, WA, sama foto, sama video. Sudah gitu, dok. Nggak ada yang serius. Yang kemarin-kemarin nggak pakai juga nggak ada bedanya. Tapi kita merasa bahwa kita ketinggalan. Sehingga dia memunculkan tadi model life cycle yang seperti scallop tadi, naik, kemudian naik lagi, inovasi terus-menerus. Di tempat Anda, salah satu contoh inovasi, ya mau tidak mau Anda harus kemudian berpikir untuk mengupgrade. Be it minor upgrade, major upgrade, seperti yang terjadi dengan Avanza itu. Ini Avanza sekarang ini sudah lama tidak di-upgrade nih. Kira-kira mau muncul baru lagi enggak? Kan selama ini Avanza itu kalau di-upgrade cuma minor upgrade gitu ya. Bentuknya ya suwi gak berubah, podo aja. Lama itu enggak berubah. Paling ganti lampu mburine, ganti lampu ngarepe, tambah yopo gitu aja. Versinya beda-beda. Terios misalkan juga gitu, versinya tambah apa, DTR lah versi apa, kerja sama-sama ini, tambahin macam-macam, minor upgrade. Tapi tidak kemudian bikin yang benar-benar total berubah. Itu yang kemudian terjadi dalam konteks simulasi kita ini. Pahami bahwa melihat diri kita itu penting. Maka kalau Anda melihat diri kita itu kan apa itu namanya, kita melihatnya di sini ya. Mungkin melihat company-nya. Tapi Anda juga kemudian pay more attention pada saat Anda melihat pasarnya. Pada saat Anda melihat customer Anda. Customer itu kan dilihat dari kelas, dari segmen, dari microsegmen, ya. Dari B2B, kontrak yang available, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian harus Anda lihat ke depan. Karena kerap kali kita tidak terlalu perhatian sebetulnya dengan apa yang terjadi dengan marketnya. Saya tertarik pada apa yang terjadi pada perusahaan saya, kemudian apa yang dilakukan pesaing saya. Tapi tidak kemudian cukup akurat memotretkan apa yang terjadi dengan pasar, karena bagaimanapun juga pasar itu bercerita tentang potensi sekaligus ancaman, ya. Dan tidak menarik ternyata
family itu mulai mengecil marketnya, atau segmen 1 itu sudah tidak menarik, orang sudah bergeser ke segmen 2 semua ini, atau naik ke segmen 3. Nah, kebutuhan masing-masing segmen beda-beda kan. Maka Anda amati tadi, prefer kelasnya beda. Mereka yang di segmen 1, preferensi jenis mobilnya beda dengan yang di segmen 2. Beda dengan di segmen 3. Anda harus melihat segmen dan melihat kelas. Maka di sini intersection antar antar kelas dan segmen menjadi apa yang kita sebut sebagai microsegment. Yeah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Sri. Ya, silakan. Mau menanyakan terkait strategi, apakah mengganti setiap hari itu berpengaruh, Pak? Atau cukup 1 kali seminggu? Seperti maksudnya? Iya kan, ketika menyusun misal produk development, terus menyusun financing planner gitu, ini kan bisa kita edit Pak tiap hari. Nah, apakah tiap hari diedit itu akan mempengaruhi atau sebenarnya cukup 1 kali selama seminggu, Pak? Oke. Nah, jadi begini, kita balik ke cycle-nya gitu ya. Cycle Anda itu setiap hari apa? Anda deadline-nya hari apa? Kamis malam ya? Kamis malam atau Jumat pagi? Deadline Anda? Ada yang Kamis, Pak. Kalau salah, Pak. Kamis, iya. Jumat itu. Jumat sih. Ada yang Kamis, hari Jumat. Oke, anggap aja ya. Nanti dibaca lagi. Deadline Anda itu Kamis atau Jumat. Nantilah saya tampilkan lah. Anggap saja misalkan Jumat pagi deadline-nya, ya. Maka berarti Jumat pagi, misalkan jam 7 pagi gitu ya, itu adalah decision paling akhir yang harus Anda kumpulkan. Jadi jam 7 pagi hari Jumat itu akan ekuivalen dengan tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari. Gitu ya. So, any decisions yang Anda input, Anda bikin proforma segala macam latihan, itu adalah dalam tahapan Anda untuk finding the best strategy menurut Anda. Gitu ya. Yang digedok pada tanggal 1 Januari. Which is Jumat jam 7 pagi tadi. Artinya apa? Sebelum hari Jumat, kan belum tanggal 1 Januari. Belum tahun baru. Objektif Anda belum jalan, strateginya semuanya juga belum jalan. Gitu kan ya? Jadi apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, berapa puluh kali Anda kerjakan sebelum hari Jumat, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Wong belum 1 Januari. Itu cuma di atas kertas saja. Itu kan skenario saya yang saya buat. Itu kan muncul proforma statement. Oh iya, laporan proforma kan ada memang. Kan asumsi proforma itu kalau saya jualnya 100.000, ya dengan harga 100, ya berarti pendapatan saya 100.000 kali 100, kan gitu. Kan kalau baca laporan proforma gitu. Tapi apa betul bahwa saya bisa jualan 100.000 beneran? Jawabannya kan ya belum tentu. Kalau strategi saya tidak sebagus yang dibuat oleh pesaing saya, nggak bisa dapat 100.000. Apakah Anda kemudian merubahnya cuma sekali aja, atau berkali-kali, tidak ada dampaknya. Yang dihitung adalah yang terakhir Anda buat.
kapan terakhir Anda input data Anda, gitu ya? Oh, decision saya di input hari Kamis, Pak, terakhir. Ya sudah, itu yang dipakai. Saya, Pak, hari Senin aja, Pak. Daripada ruwet, atau ada yang bikin hari Minggu aja, Pak. Satu kelas, satu kelompok kumpul Sabtu Minggu gitu ya, ngerjain. Udah Pak, selesai Sabtu Minggu, supaya nanti saya enggak mikir apa-apa, Senin sampai hari Jumat saya masih ada mata kuliah lain, masih punya pekerjaan lain, saya kumpulin Minggu. Jadi dari Minggu sampai Jumat saya enggak ngapa-ngapain. Kelompok lain mungkin ngumpulkannya Kamis. Ada pengaruh enggak yang ngumpulin hari Minggu dan hari Kamis? Enggak ada. Sama-sama baru mulai startingnya 1 Januari. Kecuali, gitu kan, yang Anda ngumpulkan hari Minggu, kemudian cerita ke temennya. Kelompok lain yang kemudian ngumpulnya dari Kamis. Aku kemarin inputku gini. Cerita, ngerti kan, Muzui? Oh, kau berarti bikin kayak begini ya. Kan gitu. Kan Anda sama dengan buka rahasia Anda. Itu aja. Kadang-kala yang keceplosan kan gitu. Oh, kandang apa? Harus konco dewe lho. Gitu kan. Cerita. Ngono apa aku enggak iso-iso ini. Ceritanya. Nah, Anda buka rahasia Anda sendiri. Maka apa yang sudah Anda buat dengan asumsi tertentu kan itu, Anda kan bikin kan punya asumsi-asumsi macam-macam gitu ya. Reaksi pesaing kayak gini, dia kayak gini, Anda sudah lihat. Menuliskan Anda sudah kira-kira mereka larinya ke sana. Malah Anda cerita kan skenario Anda. Jadi silakan Anda mau ganti berapapun gitu ya, kapanpun Anda ganti sepanjang belum duditnya. Sama persis kemarin ini kan, pagi begitu dudit, selesai jam 7, jam 8 Anda itu sudah sama dengan 31 Desember. Sudah dapat hasilnya Anda. Maka kuliah malam ini Anda sudah bisa baca. Tadi sore aja mestinya sudah bisa Anda baca. Gitu ya. Silakan itu Anda detailkan terus-menerus. Ini cycle itu terus-menerus setiap minggunya akan berjalan. Seperti itu. Oke ya Mas Adit. Pak, saya mau bertanya Pak. Ini untuk di decision review kan ada tulisan di atas sendiri itu Pak, alert for period 2 decision terus buka kurung ada 4. Nah itu apakah kita harus memenuhi 4-4-nya itu atau bisa cuma salah 2 atau salah 3 gitu Pak? Terima kasih. Oke. Ini sambil contoh ya ini ya. Ini punyanya perusahaan A. Ya. Macam-macam ini. Kita lihat yang hitam dulu. Nggak ada no changes made in Journal of Decision Technology Corporate Marketing. Ini cuma alert saja. Tujuannya apa? Saya tahu di sini. Berarti perusahaan A ini nggak ngapa-ngapain. Itu kan, Anda belum input untuk periode 2, kan gitu. Supaya nggak lali. But strategi saya objektifnya sama dengan kemarin Pak, jualannya tetap sama gitu ya. Strategi saya pokok harga tidak berubah, segala macam tidak ada saya rubah Pak. Walaupun tulisannya no changes, ya memang sengaja kok. Gitu kan. Alex produk saya tidak berubah, Alpha tidak berubah. Ya. Ini you are not manufacturing any Alvaro vehicles. Lu abang rek, ya memang Anda belum bikin kok. Sudah bikin tapi belum jualan, belum diproduksi. Itu kan? Lah kan baru dibikin kemarin Pak, kan gitu kan? Ya sudah biarin aja kan gitu. But yes, it's available gitu kan. Cuman di situ ada diingatkan diskonnya below minimum, belum diapa-apa, belum diproduksi, belum diapa-apa. Datanya memang sudah muncul.
Tapi diskonnya belum Anda apa-apain, Anda mungkin belum saya diskon untuk periode berikutnya. So, kalau Anda memutuskan nanti bahwa Pak, periode 2 saya tidak bikin Nataru, nanti saya bikinnya saya produksi dan saya launch-nya periode ketiga. Ini kan satu ya, mau kedua. Periode 3 aja Pak. Periode 2 saya toto dulu marketnya, lihat gimana marketnya, baru nanti belakang ya biarin aja. So alert itu sebetulnya hanya mengingatkan kita bahwa kita tidak melakukan sesuatu. Di sistem tidak saya input Pak, saya tidak merubah apa-apa, fine. Supaya ya itu tadi alert aja, pengingat aja. Kan tidak selamanya Pak, manufacturing capacity tidak saya rubah Pak. Ya tidak apa-apa kan? Kan kapasitas saya 1 juta Pak. Saya rasa masih cukup untuk produksi saya. Oh iya, sudah silakan. Artinya Anda yang harus tahu gitu ya. Oke, saya sudah merubah ini. Ya sudah. Nanti akan berkurang ini. Kalau semuanya Anda rubah, nggak ada semua itu. Dia akan hilang sendirinya. Just a reminder aja buat Anda. Apa yang kemudian Anda rubah, kira-kira saya melakukan perubahan ini atau tidak. Kalau tidak, itu apakah saya kelupaan atau in purpose memang sengaja saya bikin gitu. Oke, Iman. Baik Pak, saya mau nanya Pak, ini karena saya belum paham Pak. Untuk misalkan untuk kita upgrade styling, safety, quality interior itu Pak di produk development project kan Pak? Ya. Ya. Tapi kok di produk development kami itu kemarin kosong total Pak, nggak ada ALEG, nggak ada SWOM, nggak ada satu lagi si Alpha-nya, si Alpha itu. Makanya kami nggak bingung juga nyarinya di mana. Kalau di teknologi kan itu secara industri ya Pak, seluruhan kan Pak untuk di upgrade-nya kan. Ya. Terus? Tapi kami kecarian produk untuk Alpha sama SWOM-nya itu Pak, kok nggak muncul di menu project-nya. Nah seharusnya kan di project ini kan Pak, nampak ada SWOM, Alpha sama satu lagi ALEG. Ya. Nah, tapi di sini kosong gitu Pak. Jadi makanya kami nggak bingung untuk mencoba tuh naikkan levelnya atau gimana gitu Pak. Oke, baik. Ada yang bisa bantu enggak? Kelompokan. Kenapa dia enggak muncul? Kenapa Alex sama Alpha enggak ada? Karena tidak di development, Pak. Tidak perubahan, tidak ada upgrading. Yuk, kenapa enggak bisa di-upgrade? Karena ini Pak, produknya habis kayaknya Pak. development center kapasitasnya cuma 2 development Pak. Oke, good. Ya, itu jawabannya, Iman. Ya. Ingat bahwa development center Anda itu hanya bisa dibikin untuk satu workshop itu, satu DC, hanya bisa untuk mengerjakan satu pekerjaan pada saat yang bersamaan. Kalau itu belum selesai, dia tidak bisa mengerjakan yang lain. Paham ya maksud saya ya? Nah, Anda ini kan sudah pakai 2. Sehingga tidak punya ruang lagi buat Anda untuk upgrade Alpha maupun ALEG. Pak, mohon maaf saya potong Pak. Ya. Tapi memang di awal itu Pak, dari proyek itu yang 2 nomor itu memang kosong Pak sama sekali. Makanya kami berpikir ini apakah harus buat produk baru apa tidak. Kalau menurut pendapat Mas Umar tadi, otomatis dong kalau memang dari awal ada ALEG dan Alpha misalnya Pak, di nomor 1 dan 2 kan pasti otomatis ada juga Pak. Enggak juga. Gimana, Pak? Enggak. Kita ambil contoh kelompok lain yang mungkin enggak upgrade ya. Kita ambilin kelompok lain. Iya Pak. Ada yang enggak melakukan pekerjaan. Nah, ini aja kita ambil contoh. Ya kan? Data Anda kemarin, kelompok A, di periode 0, pertama kali akan kayak begini.
Ya benar. Betul kan ya? Ya Pak. Nah, kemudian Anda memutuskan untuk membuat produk baru dulu. Gitu kan? Kita ambil contoh. Ini saya ambil. Ini nanti habis ini dibongkar gitu aja, kok nggak kepake gitu ya. Saya mainkan di sini ya, Ya Pak. supaya yang juga bisa paham. Ini dia punya konsep, develop new konsep. Nah, kalau saya mau produksi, gitu kan, berarti saya harus bikin mobilnya, bukan cuma konsep, gitu kan? Maka saya pindahkanlah konsep ini ke project. Maka saya klik develop. Itu yang Anda lakukan. Itu ya. Jadi kalau mau upgrade Pak, harus klik new project, upgrade project itu ya Pak, harusnya Pak ya. Iya. Oke, muncul kan? Kalau Nah, apa yang upgrade, saya Pak? masih punya satu tempat. Ya. Kalau saya mau lakukan, kalau sekarang saya mau upgrade Pak brand saya, ya new Pak. di sini kan, upgrade bro. Baru di situ Anda lihat, ini loh mobil saya. Iya kan? Ini muncul sudah. Jadi Kapal, kami ini, Climax itu kan 3 brand punyanya C. Iya kan? Nah, silakan kemudian oke saya Gemini nih Pak yang saya upgrade, be it minor, major, cost reduction. Ambil contoh aja lah minor Pak, wis kada yang angel contoh aja kok. Saya naikkan size-nya Pak, satu. Gitu kan? Upgrade. Jadi size-nya naik. Minor upgrade. Biayanya 33 juta untuk mengupgrade. Muncul di situ kami ini minor upgrade. Jelas saya ambil di sini dulu ya. Ya jelas Pak. Nah, saya mau upgrade lagi bisa nggak? Kak Isa sentek loro. Ya kan? Maka gimana caranya supaya ke depannya? Kan kita bicara ke depan ya. Saya punya room yang cukup banyak kalau saya ngupgrade macam-macam. Maka mau tidak mau saya harus construct new center, bikin satu center baru sehingga nanti next year saya bisa pakai. Oh Pak, enggak usah Pak, nanti next year kami ini kan bisa saya pakai sudah. Ya, gitu kan ya. Kami ini bisa saya pakai next year. Development Center 1 untuk upgrade misalkan Kafaf. Tapi juga terbatas lagi, saya cuma bisa upgrade satu aja. Kenapa? Sierra itu belum selesai. Ya kan itu baru selesai itu, launching P4. Wih, ini. Padahal Anda baru mau masuk P2 kan ini. Jadi P2 Anda hanya bisa upgrade satu. Nanti itu kalau Anda minor. Kalau Anda major upgrade di P2, P3 Anda sudah nggak bisa upgrade lagi. Kenapa? Karena misalkan Kafaf gitu ya, saya upgrade di P1. Karena dia major upgrade, dia butuh 2 periode kan. Berarti nanti selesainya baru di P3. Maka nanti di P3 diisi Anda sudah habis. Masih dipakai untuk Kafaf, masih dipakai untuk Sierra di diisi 2. Maka pertimbangannya kemudian, oh kalau gitu Pak, ke depan kalau saya itu hobinya upgrade, misalkan itu kan ada yang hobi upgrade saben tahun tak upgrade ini Pak. Minor nanti berapa tahun sekali major gitu kan. Maka saya harus punya DC lebih dari 2. Setiap tahun saya hanya boleh nambah 1 DC. Berarti mulai periode, ada yang kemudian mulai dari periode 0 mau ke 1, saya sudah siapkan dulu Pak. Kenapa disiapkan? Ini perusahaan saya, ini saya termasuk perusahaan yang kemudian inovasinya cepat gitu ya. Upgrade-nya cepat ini Pak. Saya ngejar pasarnya supaya nggak ketinggal, whatever Anda punya alasan apa. Yang kemudian menyebabkan Anda mau berinvestasi di new center yang gedenya 630 juta, bikin workshopnya ini di awal periode Anda ke jalan.
Begitu Anda suruh megang perusahaan ini, first thing first Anda ngomong, DC-nya saya gedein, Pak. Saben tahun kalau perlu saya investasi di DC. Sehingga saya bisa memenuhi DC maksimum, ingat, maksimum DC yang kita bisa punyai adalah 5. Artinya saya bisa nambah 3 DC lagi kan, for the next 3 years itu saya bisa nambah. Tinggal pertanyaannya, punya duit nggak? Kan gitu ya. Kalau enggak punya terus ngapain? Nah itu Anda mau ngapain? Mau utang ya boleh, kalau gitu kan. Kalau kemudian enggak mau utang ya kemudian menerbitkan saham baru, boleh. Aspek keuangannya kan di situ. Nanti orang keuangan ngomong, tak itu nah gitu kan. Bisa kita kalau saben tahun kayak gitu gede ini. Bisa rugi terus sayang. Kan tidak mungkin juga kita rugi terus-menerus gitu ya. Dan belum ada jaminan, karena ini belum ada jaminan. Setelah saya nambah DC, saya pakai apa enggak gitu kan belum tahu Anda. Pokoknya saya pakai, Pak. Ya, silakan. Jelas ya, jadi kenapa enggak muncul, terjawab sudah. Problem. Karena kurang paham sama sistemnya kemarin. Oh ya Pak, sama satu lagi untuk kan ketika kita buat konsep kan ada tes itu ya Pak. Itu salah satu tools, ada salah satu tools yang ada di apa namanya? Untuk tools yang kita pakai untuk analisis kan Pak, untuk pembuatan produk baru. Misalnya dari offeringnya ini dikatakan safety-nya sudah bagus, sudah ini, terus kira-kira dapat laku di pasar sekitar 30%, gitu kan Pak. Nah, itu lebih baik gunakan, kalau menurut Bapak, lebih detail gunakan yang tes market atau yang mikro segmen, Pak? Untuk misalnya kita dalam pemunculan produk baru, Pak. Kira-kira datanya lebih lengkap yang mana, Pak? Dua-duanya akan bercerita dengan angle yang berbeda, gitu ya. Kalau Anda punya new product berangkat dari new concept, gitu kan? New concept selalu ada konsep tes. Hingga seperti tadi Anda sebutkan, dengan konsep tes itu akan memberikan satu gambaran. Apa gambarannya? Berapa probabilitas orang mau beli? Gitu kan? Itu bisa Anda lakukan. Nah, selain juga Anda akan tahu, gitu kan? Oh, kalau saya bikin ya tadi, misalkan Sierra itu kan ya, kalau diteskan kan ketemu jawabannya. Oh, kalau interiornya 1, stylingnya 1, safety-nya 3, kualitasnya 2. Oh, ini mungkin yang salah satu yang terbaik. Oh, ini below average gitu kan? Kan ceritanya gitu ya, yang di konsep tes itu. Maka kesimpulannya yang beli cuman 15%. Nah, kenapa ketemu angka 15% tadi? Angka itu muncul dari kombinasi tadi, interior, styling, segala macam. Gampangannya kalau Anda sekarang datang ditunjukkan mobil konsepnya siapa itu, Honda yang baru, entah lagi muncul BRV versi baru itu kan ya. Anda mau beli enggak? Gitu kan? Kan udah jadi konsepnya. Kalau sekarang sudah jadi mock-up mobilnya. Bukai, sudah dicoba mesin ini dibuka. Kalau belum jadi kan cuman bikin mock-up-nya gitu ya. Saya lihat gambarin, gambar 3 dimensinya. Anda mau beli enggak? Anda lihat, oh interiornya kok elek ya. Mesti ya level CG misalkan gitu kan. Overall dengan konsep kayak gitu dijual 12 ribuan. Kelarang, Pak, kasih tuku aku. Jadi konsep tes itu menggambarkan cerita seperti itu. Nah, apakah kemudian Anda akan melakukan proyeknya, jadi mindahin tadi kan dari konsep, kemudian dipindahin ke proyeknya untuk di-develop ya di mobil atau enggak, balik lagi pada strategi Anda. Mungkin Anda merasa fine, Pak, 30% itu gede loh, Pak.
Saya tidak mungkin meminta orang untuk 100% beli. Dan dalam realitasnya tidak mungkin saya mengatakan bisa dapatkan angka 100%. 50% orang beli dari, kalau itu kemudian dari total market, Anda sudah bisa bayangkan seberapa gede. Ya. Jadi besar dan kecil itu akan balik pada Anda seberapa target market yang Anda bidik. Sehingga Anda bisa translate. Oh, kalau kemudian 20% itu dari overall market yang kemudian saya bidik di kelas 1E, gitu ya. 1E itu berapa unit sih? Balik lagi ke balik lagi ke data kita, gitu kan ya. Di data tentang segmen tadi, kan kita tahu, oh micro segmen 1E misalkan, itu penjualannya marketnya 30.000. Nah, saya mau masuk ke situ. Nanti saya mau ngambil berapa ini? 30.000 kalau saya bisa dapatkan 20%-nya aja udah lumayan gede itu. Ya kan? Apakah cukup bagi saya untuk itu? Dengan mempertimbangkan, loh itu kan asumsi 20% kali total 30.000. Kalau belum ada pemainnya. Tapi kalau ada pemainnya,